ini saya akan memaparkan materi terkait PPh Pasal 21 dan mungkin ada sedikit tambahan terkait PMK 66, yaitu peraturan Menteri Keuangan terbaru yang mengatur terkait dengan pajak atas natura. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terkait dengan PPh atau pajak penghasilan pasal 21. Oke, pertama kita ketahui dulu tentang definisi dari PPh pasal 21 itu apa. Jadi PPh pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bayaran lain dalam nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi ini ya Bapak Ibu untuk batasan-batasan pengenaan PPh pasal 21, yaitu untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Di bentuknya bisa gaji, upah, tunjangan, atau dalam bentuk apapun. Kemudian untuk PPh pasal 21 ini sifatnya adalah pemotongan. Jadi siapa saja yang bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 untuk pemotong PPh pasal 21 ini adalah karena terkait dengan pemberian sebuah dengan pekerjaan, maka pemotong yang pertama adalah pemberi kerja, baik dia berupa orang pribadi ataupun badan. Kemudian bisa juga berupa cabang, perwakilan, atau unit pembayaran gaji. Itu juga bisa bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21. Jadi NPWP cabang juga bisa melakukan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian yang kedua, terkait dengan APBN atau APBD, ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Termasuk juga di sini ada APBDes, jadi bendahara BUMDes juga bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21. Kemudian ada dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, BPJS, dan lain-lain. Kemudian juga untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, itu terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 atas jasa. Kemudian yang terakhir ada penyelenggara kegiatan. Ini terkait dengan PPh pasal 21 atas penyelenggaraan kegiatan. Jadi misalnya ada rapat, ada seminar, dan memberikan penghasilan kepada pesertanya, maka ada pemotongan PPh pasal 21 juga di situ. Kemudian siapa saja yang dikenakan PPh pasal 21 ini? Yang pertama, jelas karena tadi ada pemberi kerja, maka yang jelas dikenakan adalah pegawai. Pegawai ini baik pegawai yang tetap maupun tidak tetap. Kemudian ada penerima uang pesangon, pensiun atau uang masa pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk juga ahli warisnya. Itu juga dipotong PPh pasal 21. Kemudian juga ada bukan pegawai. Bukan pegawai ini misalnya mungkin tenaga ahli, seperti itu. Tenaga ahli terkait dengan jasa konsultasi atau mungkin jasa manajemen, seperti itu. Kemudian terkait dengan kegiatan, ada pemotongan PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan. Kemudian juga ada pemotongan PPh pasal 21 untuk mantan pegawai dan anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai. Seperti itu. Kemudian penghasilan-penghasilan apa saja yang dikenakan dengan PPh pasal 21 ini? Yang pertama ada penghasilan pegawai tetap, baik teratur maupun tidak teratur, itu dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian penghasilan penerima pensiun yang diterima secara teratur, kemudian ada uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Kemudian ada penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kemudian ada imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, imbalan kepada dewan komisaris atau pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama, imbalan kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun oleh pegawai, serta natura dan atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang proporsional. Ini dikenakan PPh pasal 21. Sebenarnya kalau terkait dengan PMK 66 ini ada ketentuan baru ya terkait ini Bapak Ibu. Nanti akan saya coba paparkan lebih lanjut terkait dengan PMK 66 ini nanti. Nah, kemudian di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU Nomor 7 Tahun 2021
ada disebutkan masalah terkait pajak atas natura dan atau kenikmatan, yaitu pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Itu ketentuan umumnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya untuk pengaturan pajak natura ini mungkin agak berbeda, maka sejak UU HPP berlaku, maka pengaturannya seperti ini. Kemudian ada natura-natura tertentu yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Yang pertama ada penyediaan makanan atau minum, bahan makanan minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian ada natura daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, misalnya alat keselamatan kerja atau seragam. Kemudian ada natura yang bersumber dari APBN atau APBDes, serta natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, untuk ini kan ada lima kategori natura tertentu yang natura atau kenikmatan tertentu yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Nah, ini di PMK 66 ada pengaturan terkait 4 kategori dan 1 kategori tidak diatur di PMK 66. Nah, tadi kan penghasilan yang dikenakan PP Pasal 21. Nah, apa saja penghasilan yang tidak dikenakan PP Pasal 21? Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, guna dan beasiswa. Kemudian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf L UU PPH, kemudian zakat, sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah, kemudian iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Kemenkeu, iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar kepada pemberi kerja. Dan untuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah ini, kalau untuk ketentuan yang terbaru tadi dari UHP tadi, dia sekarang merupakan objek PP Pasal 21, jadi bisa dikenakan kecuali nanti ada pengaturan-pengaturan tertentu terkait natura atau kenikmatan ini. Nah, kemudian kita beralih ke PP Pasal 21 untuk pegawai tetap. Ya, pertama kita masuk dulu ke definisi dari pegawai tetap itu apa. Pegawai tetap menurut pasal 1 angka 10 per 16 tahun 2016 adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk juga anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi untuk kelakuannya dari pegawai tetap ini adalah dia menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi walaupun dia statusnya bukan startup, bukan karyawan tetap, misalnya masih kontrak, tapi kalau dia menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, maka menurut pajak dia merupakan pegawai tetap. Nah, kemudian kita beralih ke penghitungan PP Pasal 21. Nah, bagi pegawai tetap, penghitungannya adalah dengan mencari penghasilan netonya terlebih dahulu, itu berasal dari penghasilan bruto, digerai dengan biaya-biaya 3M, biaya terkait untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan. Nah, ini kalau untuk pegawai tetap, perhitungannya adalah gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, termasuk juga nanti ada penghasilan-penghasilan yang mungkin sifatnya bukan kas, kemudian dia dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Selain itu ada pengurangan dari iuran pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tetap tersebut. Itu dia bisa sebagai pengurang untuk penghasilan itu bagi pegawai tetap. Nah, kemudian untuk pekerjaan bagi pegawai tetap ini juga diperhitungkan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk ketentuannya, PTKP berdasarkan PMK 101 tahun 2016 dan PER 16 tahun 2016 itu untuk wajib pajak orang pribadi yang single itu sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Kemudian apabila wajib pajak tersebut menikah atau statusnya kawin, maka ada tambahan 4.500.000. Kemudian juga ada tambahan sebesar 4.500.000 setahun untuk setiap anggota keluarga saudara, semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Kemudian untuk penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender.
Jadi secara umum untuk penerapan PTKP ini berdasarkan kondisi pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. Jadi misalnya untuk pemotongan PP pasal 21 bagi pegawai di tahun 2023 ini ya berdasarkan kondisi di 1 Januari 2023. Jadi kalau misalnya nanti ada pegawainya yang kemudian dia melahirkan, ada punya anak gitu di pertengahan tahun, maka untuk PTKP-nya tetap mengikuti ketentuan di 1 Januari. Jadi belum bisa ditambahkan. Jadi dia baru bisa menambah PTKP di tahun berikutnya. Gitu. Nah, kemudian ini untuk tabel status PTKP berdasarkan statusnya, yaitu untuk dari TK0 sampai K3 jumlahnya berapa untuk PTKP tahunan, serta saran kita untuk PTKP bulanan. Jadi mungkin bisa di gambaran kasarnya lah, kira-kira penghasilan per bulan berapa sih yang dia kena pajak. Jadi penghasilan pajak ini kayak batasan threshold yang kalau penghasilan di bawah itu ya dia dilakukan pemotongan PPh seperti itu. Nah, kemudian ada ketentuan untuk PTKP bagi karyawati. Nah, karena di Indonesia itu kita menganggap keluarga sebagai satu satuan ekonomi, serta secara default kepala keluarga itu adalah suami atau laki-laki, maka untuk karyawati ada pengaturan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi, apabila dia statusnya kawin dan suaminya juga bekerja, jadi kita asumsikan suaminya juga bekerja. Jadi, kalau misalnya pegawai wanita tersebut dia bekerja, kita asumsikan juga kalau suaminya juga bekerja, maka PTKP-nya walaupun dia menikah hanya untuk diri sendiri. Jadi secara umum pegawai wanita itu PTKP-nya adalah TK0 karena dianggap untuk yang bisa menggunakan PTKPK dan ada tanggungan itu adalah suaminya. Itu. Cuman apabila dia statusnya kawin namun suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka dia bisa digunakan untuk diri sendiri sebagai wajib pajak, kemudian juga bisa menggunakan status kawin, jadi bisa dapat tambahan 4.500.000 sebulan setahun untuk PTKP-nya, serta bisa memperoleh tanggungan maksimal untuk 3 orang dengan syarat dia dapat menunjukkan keterangan secara tertulis dari pemerintah daerah rendah-rendahnya tingkat kecamatan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Jadi nanti mungkin bisa kalau misalnya kondisinya seperti ini, mungkin karyawan tersebut bisa menunjukkan kepada mungkin HRD-nya atau mungkin bagian keuangannya, kalau bagian payroll-nya, kalau dia kondisinya seperti ini dan menunjukkan surat keterangan dari kecamatan menyatakan kalau suaminya tidak bekerja, tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian juga misalnya ada karyawati yang dia tidak menikah namun dia mempunyai tanggungan, maka dia juga bisa menggunakan PTKP untuk tanggungan. Asalkan memang secara nyata dan ada buktinya kalau dia memang menanggung tanggungannya tersebut. Gitu. Nah, kemudian kan tadi kita membahas tentang perhitungan terkait dengan penghasilan itu. Kemudian kita beralih ke penghasilan kena pajak. Jadi untuk penghasilan kena pajak ini dari penghasilan itu dikurangi dengan PTKP yang tadi kita bahas. Kemudian untuk PPh-nya dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Jadi dikalikan dengan tarif yang secara umum. Nah, kemudian untuk tarifnya iya. Kemudian untuk tarifnya terkait dengan UU HPP ada perubahan tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi yang itu dimaksudkan untuk lebih mencerminkan keadilan. Jika di sebelumnya untuk lapisan tarif pertama adalah untuk penghasilan 0 sampai 50 juta dengan tarif 5%, maka sejak pemberlakuan UU HPP di tahun 2021, maka rentang penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. Kemudian untuk rentang penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 12%. Kemudian dari 250 sampai 500 juta tetap ya ketentuannya 25%. Kemudian untuk ada sedikit perubahan dari yang sebelumnya di UU PPh untuk di atas 500 juta tarifnya 30%, maka sekarang ada batasan sampai 500 juta sampai 5 miliar untuk dengan tarif 30%.
serta untuk penghasilan orang pribadi di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Nah, kemudian ini kondisi tentang bagaimana jika penerima penghasilan tersebut tidak memiliki NPWP. Nah, kemudian untuk pemotongan PP pasal 21-nya dapat dikenakan pemotongan PP pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PP pasal 21 yang seharusnya. Jadi bisa kena tarif 20% lebih tinggi. Jadi misalnya kalau di tadi kan tarifnya kan misalnya tarif bracket paling dasar kan 5% ya. Jadi kalau misalnya dia tidak punya NPWP, untuk pemotongan PP pasal 21-nya bisa dikenakan 20% lebih tinggi atau sebesar 6%, enggak 5%, kalau dia nggak punya NPWP. Nah, kemudian kalau misalnya pegawai tadi yang ber-NPWP kemudian ber-NPWP, tapi dia ber-NPWP-nya setelah pemotongan PP pasal 21 di bulan Desember, maka itu merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh orang pribadi wajib pajak tersebut. Jadi dia bisa memperhitungkan pemotongan PP pasal 21 yang berlebih tadi. Nah, kemudian kalau misalnya dia ber-MPP sebelum pemotongan PP pasal 21 bulan Desember, jadi sebelum ada penerbitan bukti potongan 1721A1, maka itu akan diperhitungkan oleh pemotong dengan PP pasal 21 bulan-bulan selanjutnya. Jadi nanti akan dilakukan penyesuaian oleh pemberi kerjanya, oleh pemotongnya. Nah, untuk ketentuan ini tidak berlaku untuk PP pasal 21 yang bersifat final. Jadi untuk PP pasal 21 yang bersifat final, maka dia tidak walaupun dia tidak memiliki NPWP, ya tetap 100% nggak ada 2% lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian ini ada pengaturan terkait untuk kondisi-kondisi dalam penghitungan PP pasal 21 yang dia apakah perhitungan PPh-nya itu disetahunkan atau tidak disetahunkan ketika membuat bukti potong 1721 di akhir tahun atau saat kalian tersebut desain. Yang pertama, untuk penghasilan yang disetahunkan itu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggal dunia di pertengahan tahun. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian untuk orang asing yang dia mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Kemudian yang disetahunkan juga untuk PPh pasal 21 bagi karyawan yang pindah cabang. Gitu. Cuman untuk bagi perhitungan PPh pasal 21 yang dia tidak disetahunkan, itu untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dia mulai bekerja di pertengahan tahun, serta wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dia pindah kerja ke pemberi kerja lainnya. Jadi kalau misalnya dia berhenti kerja, mulai bekerja di pertengahan tahun atau dia pindah kerja ke pemberi kerja lain, maka untuk perhitungan PPh-nya maka dia tidak disetahunkan. Untuk ketentuan lebih jelasnya dan contoh-contohnya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca-baca, bisa pelajari di Per 16 tahun 2016 terkait dengan tata cara terkait pemotongan PP pasal 21 ini. Nah, kemudian untuk perhitungan PP pasal 21-nya, untuk perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PP pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, itu berasal dari penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Kemudian untuk perhitungan kembali sebagai dasar untuk pengisian form 1721A1 atau 1721A2 di akhir tahun dan pemotongan PP pasal 21 yang terutang pada masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tersebut berhenti bekerja. Itu merupakan penggunaan contoh untuk perhitungan PP pasal 21 ini. Nah, kemudian tadi kan udah sampai ke perhitungan PTKP. Nah, sekarang kita ke kewajiban bagi pemotong PP pasal 21. Kemudian untuk bisa menjadi pemotong PP pasal 21 yang jelas pemotong tersebut atau pemberi kerja tersebut wajib mendaftarkan diri ke KPP. Kemudian dia punya kewajiban setelah mendaftar di KPP dan memperoleh NPWP, dia punya kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PP pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Kemudian untuk PP pasal 21 atau 26 yang dipotong wajib untuk disetor ke kantor pos atau bank atau mungkin lewat internet banking paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir.
Namun, dalam hal jatuh tempo pada hari libur termasuk termasuk juga pada hari Sabtu atau hari libur nasional, misalnya jatuh tanggal 10-nya itu hari libur atau hari Sabtu Minggu, maka penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Kemudian, pemotong pajak juga punya kewajiban melaporkan SPT ketika ada pemotongan. Jadi misalnya kalau di bulan September dia tidak ada pemotongan PP Pasar 21 untuk gaji karyawan bukan karyawannya, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan PP Pasar 21. Namun, kecuali untuk masa pajak Desember, itu wajib ada pelaporan sekalipun biayanya nihil. Jadi walaupun di Desember sampai dengan akhir tahun, jadi Januari sampai Desember, nggak ada pemotongan PP Pasar 21 karena mungkin penghasilan karyawannya di bawah PTKP semua. Nah, tapi untuk di bulan Desembernya tetap ada kewajiban untuk lapor SPT masa PP Pasar 21. Dan untuk ketentuannya, pelaporan PP Pasar 21 itu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Jadi kalau untuk kewajiban yang untuk lapor SPT masa PP Pasar 22 Desember ini, paling lambat tanggal 20 Januari. Gitu. Kemudian wajib pajak juga wajib membuat catatan untuk kelas kerja perhitungan PP Pasar 21 untuk setiap masa pajak ini untuk tertib administrasi, serta wajib menyimpan catatan atau kelas kerja sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau misalnya nanti ada pemeriksaan atau konfirmasi terkait perpajakan, nah kita siap nih untuk menjawab pertanyaan dari petugas pajak yang membutuhkan konfirmasi terkait hal tersebut. Kemudian wajib pajak wajib untuk membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Jadi karena PP Pasar 21 ini sifatnya adalah pemotongan, maka wajib untuk membuat bukti potong dan diberikan kepada penerima penghasilan. Karena nanti untuk bukti potong ini bisa digunakan sebagai kredit pajak untuk pengurangan pajak bagi penerimanya. Kemudian, karena untuk pelaporan PP Pasar 21 ini masih menggunakan CSV di CP online, maka wajib pajak pemotong membuat CSV untuk pelaporan dengan menggunakan aplikasi ISPT PPh Pasal 21. Untuk aplikasi sendiri bisa Bapak Ibu download di pajak.go.id nanti, dan kemudian bisa Bapak Ibu gunakan untuk pelaporan PPh Pasal 21 ini. Nah, kemudian untuk terkait dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21, untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, jadi yang dia statusnya pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, maka dibuatkan bukti potong sekali setahun dengan form 1721A1 itu A2. Diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau ketika pegawai tersebut berhenti. Jadi bukan hanya pas akhir tahun, tapi kalau misalnya pegawai tersebut berhenti bekerja di pertengahan tahun, maka pemotong wajib untuk membuat form 1721A1 untuk diberikan ke baik tersebut. Gunanya adalah agar form 1721A1 ini bisa diserahkan oleh, misalnya dia berhenti bekerja di satu perusahaan, kemudian dia bekerja di perusahaan lain, maka bukti pemotongan 1721A1 di perusahaan yang lama diberikan ke perusahaan yang baru untuk nanti dilakukan penyesuaian terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21-nya. Gitu. Kemudian untuk selain pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, maka bukti potongan dibuat setiap kali ada pemotongan. Dan jika dalam 1 bulan ada lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam 1 bulan. Kemudian untuk bukti potong PPh Pasal 21 ini tidak wajib untuk ditampilkan dalam SPT masa PPh Pasal 21. Kemudian ini untuk contoh bentuk bukti potong PPh Pasal 21 yang formulir 1721A1. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan bentuknya karena setiap kita melaporkan SPT tahunan orang pribadi bagi karyawan, maka kita akan menggunakan form ini sebagai dasar untuk pelaporan pajaknya. Nah, tadi kan kewajiban untuk pemotong atau pemberi penghasilan. Sekarang kita beralih ke kewajiban untuk penerima penghasilan itu apa aja. Nah, kewajibannya sama seperti pemotong tadi, dia wajib mendaftarkan diri ke KPP, karena kalau untuk PP Pasal 21 tadi kan kalau misalnya dia tidak ber-NPWP, maka dia bisa dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Jadi untuk untuk menghindari pengenaan tarif yang lebih tinggi ini, maka wajib mendaftarkan diri ke KPP.
Kemudian juga wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan yang terutang selama 1 tahun pajak. Ya kalau untuk karyawan mungkin dia mungkin cukup menghitung saja karena untuk penyetoran dan untuk menghitung dan melaporkan saja karena untuk penyetorannya jika dia hanya menerima penghasilan dari pemberi kerja aja jadi pegawai tetap aja maka sebenarnya sudah disetorkan untuk pajaknya. Jadi dia cukup menghitung dan melaporkan saja pajaknya. Kemudian untuk pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai tertentu wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri. Kalau yang ini sebenarnya sudah ada di dalam pelaporan SPT tahunan di kolom anggota keluarga dan tanggungan ya. Jadi nanti diisi di situ. Kemudian saat mulai bekerja wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kepada pemotong pajak. Mungkin tapi kalau yang ini sih kalau saya lebih opsional ya untuk pemberitahuan ke pemotong pajaknya ke pemberi kerjanya terkait dengan jumlah tanggungan keluarganya. Juga untuk memberitahukan terkait ada perubahan tanggungan keluarga paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Kemudian untuk penyetoran PPh kurang bayar dalam hal dari berhasil perhitungan terdapat PPh kurang bayar dilakukan paling lama sebelum SPT tahunan disampaikan. Jadi misalnya kita karyawan nih, tapi kita juga punya penghasilan lain, misalnya kita ada jasa freelance, dia weekend kayak gitu, dan kita menerima penghasilan di situ dan belum dipotong pajaknya, maka sangat mungkin kita ada PPh kurang bayar di situ. Nah, di situ maka kita membuat ID billing untuk pembayaran pajaknya dan dibayarkan. Bayarnya bisa lewat teller bank atau counter pos, ATM, atau internet banking dengan menggunakan kode billing yang kita buat tadi. Kemudian untuk pelaporan akhir tahun PPh wajib pajak orang pribadi dilakukan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Ini dapat dilakukan secara online di DJP online di menu e-filing. Kemudian bagi yang belum pernah melaporkan secara e-filing, agar bisa mengakses DJP online, maka perlu menghasilkan permohonan e-filing dan membuat akun DJP online. Nah, kemudian tadi kan terkait dengan perhitungan, pemotongan, kewajiban. Nah, kalau ada kewajiban, jika misalnya kita tidak patuh terhadap kewajiban tersebut, tentunya ada sanksi atau denda administrasi atas keterlambatan dan pelambatan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak. Nah, ini ketentuannya terkait keterlambatan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan itu bayarnya atau setoran pajaknya kan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT. Jadi kalau misalnya kita ada pajak kurang bayar di SPT tahunan orang pribadi, kemudian kita bayarnya setelah jatuh tempo penyampaian setelah kalau secara default kan 3 bulan setelah orang pribadi kan 3 bulan setelah tahun pajak ya. Jadi setelah lewat 31 Maret kita baru bayar, maka bisa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dihitung dari batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Itu ada sanksi administrasi berupa bunga di situ. Kemudian apabila ada keterlambatan dalam menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT, maka ada sanksi administrasi berupa denda. Untuk ketentuannya untuk SPT masa selain PPN, jadi misalnya untuk 21 atau SPT masa PPh unifikasi, dendanya ada 100.000. Kemudian juga benda yang sama, dendanya juga berlaku untuk yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT tahunan orang pribadi, dendanya 100.000. Kemudian untuk SPT masa PPN, dendanya adalah 500.000, serta untuk wajib pajak badan yang dia tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT tahunan ada denda sanksi administrasi Rp1.000.000. Itu tadi terkait dengan PPh pasal 21. Sekarang saya akan bahas sedikit terkait dengan mungkin aturan yang baru dan mungkin masih menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu terkait dengan PMK 66 tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, untuk yang pengaturan pengaturan yang sebelumnya terkait dengan perlakuan pajak atas natura dan atau kenikmatan itu yang di Undang-Undang PPh yang Undang-Undang PPh yang lama, Undang-Undang 36 tahun 2008
pajak atas natural dan atau kenikmatan ini atas biayanya, biaya untuk terkait dengan natural dan atau kenikmatan ini tidak dapat dikurangkan. Jadi biayanya harus dikoreksi pada saat laporan SPT tahunan SPT tahunan badan atau orang pribadi pemotongnya, dan dia bukan merupakan objek PPh. Kemudian lebih lanjut di UU PPh yang lama untuk biaya untuk trade natural dan kenikmatan itu dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan objek PPh bagi penerima sebatas untuk penyediaan makanan atau minum bagi seluruh pegawai. Katanya seperti itu, dan atau natural atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi untuk daerah-daerah tertentu, misalnya daerah-daerah terpencil atau terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, misalnya untuk alat pelindung diri, maka itu bisa dikurangkan, bisa dibiayakan oleh pemberi kerja dan dia bukan merupakan objek PPh. Kemudian natural atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai PPh bersifat final, dia merupakan objek PPh bagi penerimanya. Jadi secara default di UU PPh yang lama, natural itu bukan objek pajak. Namun untuk natural yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau diberikan oleh wajib pajak yang dikenai PPh bersifat final, dia menjadi objek pajak bagi penerimanya. Jadi nanti harus diperhitungkan di SPT tahunan orang pribadi penerimanya. Nah, kemudian sejak berlakunya UU HBP UU nomor 7 tahun 2021 harmonisasi peraturan perpajakan, maka untuk perlakuan atas natural ini biayanya dapat dikurangkan dan bagi pemotong atau pemberi kerjanya, dan dia menjadi objek PPh. Jadi sebelumnya dia bukan objek, sekarang dia menjadi objek. Sebenarnya dia tidak dapat dikurangkan, sekarang dia dapat dikurangkan. Kemudian ketentuannya di UU HPP, natural atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan kegiatan 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi pemberi kerja dan merupakan objek PPh bagi penerima atau pegawai. Kemudian di UU HPP juga disebutkan 5 batasan terkait 5 kategori terkait natural dan atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerimanya. Yang pertama mungkin kurang lebih agak sama ya dengan di UU PPh, yaitu penyediaan makanan atau minum atau bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian natural dan atau kenikmatan di daerah tertentu, natural dan kenikmatan karena keharusan pekerjaan. Kemudian yang keempat ada natural dan kenikmatan yang bersumber dari atau dibiayai dari APBN, APBD atau APBDes, serta natural dan kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Kemudian di UU HPP juga dijelaskan untuk ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. Dan ini kan di 2021 ya Bapak Ibu ya. Kemudian di tahun 2022 ada peraturan pemerintah nomor 55 yang salah satunya mengatur terkait dengan natura ini. Nah, kemudian kita lihat ya pengaturan di PP 55. Nah, untuk objek kan untuk natura ini merupakan objek PPh, jadi dia sifatnya taxable. Nah, untuk natura ini kan secara definisi dia adalah imbalan berupa barang. Jadi mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya terkait natura dan kenikmatan ini bedanya apa. Jadi natura itu imbalan yang dia berupa barang. Jadi kalau barang di sini ada sifatnya dia kayak pengalihan kepemilikan. Jadi misalnya diberikan mobil X dinas. Jadi sebelumnya ada mobil dinas di suatu perusahaan digunakan untuk dinas operasional dinas perusahaan. Terus mobil tersebut mungkin udah nggak kepakai lagi, diberikan kepada pegawainya. Nah, itu masuk kategori natura. Jadi ada pengalihan kepemilikan di situ. Kemudian untuk kenikmatan itu adalah imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Jadi misalnya untuk pegawai misalnya di level direktur atau di mana manajer gitu, dia mempunyai fasilitas mobil dinas. Jadi untuk fasilitas atau pelayanan ini dia merupakan kenikmatan. Ini berbeda karena nanti untuk pengaturannya juga bisa berbeda untuk natural dan kenikmatan ini. Dan yang menjadi objek PPh ini tadi adalah natural dan atau kenikmatan yang diberikan terkait dengan hubungan pekerjaan atau jasa. Kemudian ada pengecualiannya. Untuk pengecualiannya
secara umum masih sama ya dengan yang di UU PPP tadi, ada 5 kategori. Namun dijelaskan lebih lanjut untuk di PP 55 di ketentuan pertama untuk makanan atau minuman disediakan di tempat kerja, kupon makan minum dari bagian pemasaran dan bahan makanan minuman untuk seluruh pegawai dengan batas tertentu itu untuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH. Kemudian yang kedua, natura dan atau kenikmatan berupa tempat tinggal, pelayanan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga umum yang diberikan di daerah terpencil dan butuh bangunan melalui penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu. Jadi untuk menetapkan apakah di daerah tertentu itu harus ada penetapannya terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian natura dan kenikmatan sebuah dan keharusan pekerjaan terkait keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang seperti Kementerian Kesehatan atau Kemenaker misalnya ada seragam atau vaksin itu juga bukan objek PPH. Kemudian natura dan atau kenikmatan jenis dan atau batasan tertentu yang mempertimbangkan nilai natura atau kenikmatan yang diterima atau kriteria penerima dari natura dan kenikmatan. Nah, dengan yang ini 4 ketentuan ini diatur lebih lanjut nanti di PMK 66. Kemudian untuk biaya pemberian natura atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible sepanjang dia berkaitan dengan 3M untuk mendapatkan, menagih, dan melihara penghasilan. Kemudian imbalan dan pergantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku. Jadi kalau misalnya seorang pegawai dia menerima natura atau kenikmatan, itu dianggapnya dia sebagai tambahan penghasilan. Jadi kayak ditambahkan dari pemotongan PPK pasal 21-nya. Gitu. Kemudian untuk dasar penilaian natura di PP 55, yang pertama untuk natura yang dia berupa barang, dasar penilaian adalah nilai pasar. Sedangkan untuk kenikmatan, itu dasar penilaian adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemberi. Jadi dia dari actual cost-nya. Kemudian untuk di PP 55, ketentuan PP natura ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Kemudian untuk ketentuan pemotongan PP natura berlaku mulai 1 Januari 2023. Jadi seperti itu. Jadi di PP 55 ketentuannya seperti itu. Sudah menjadi objek pajak kecuali yang dikecualikan. Kemudian ada ketentuan untuk pemotongan PPh-nya. Nah, itu tadi pengaturan di PP 55. Nah, sekarang ini adalah pengaturan di PMK 66 terkait dengan pelakuan pembebanan biaya pengajian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, ruang lingkup pembebanan biaya di PMK 66 ini adalah biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dia berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian lebih lanjut, biaya sehubungan dengan pekerjaan ini adalah merupakan biaya yang berkaitan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Jadi yang dibuat di sini hubungan pekerjaan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Jadi hubungan kerja di sini serta biaya sehubungan dengan jasa merupakan biaya karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Jadi mungkin yang saya kasih tahu untuk yang poin C ini yang agak udah agak nge-hype sebelakang ini terkait dengan jasa endorse seperti misalnya. Jadi misalnya kita pakai jasa endorse dari selebgram untuk itu, maka kemudian kita memberikan barang situ, maka itu dikenakan masuk dalam kriteria ini. Kemudian untuk ketentuan teknis bagi pembebanan biayanya, kemudian untuk pengeluaran untuk biaya kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Kemudian untuk pengeluaran untuk biaya natura atau kenikmatan yang memiliki masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Selanjutnya, pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan melaporkan biaya natura atau kenikmatan dalam SPT tahunan PPh. Jadi ini biaya-biayanya bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung pajaknya. Kemudian ketentuan ini berlaku pada tanggal 1 Januari bagi pemberi
pemberi penghasilan atau pemberi kerja dengan tahun buku 2022 dimulai yang dia bagi pemberi yang dia tahun buku 2022-nya dimulai sebelum 1 Januari 2022. Kemudian bagi pemberi kerja dengan tahun buku 2022 dimulai di tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya, maka sesuai dengan awal tahun buku 2022-nya. Nah, kemudian untuk definisinya, natural dan atau kenikmatan sebagai objek pajak ini adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A UU PPH. Kemudian untuk kurang lingkup penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan ini, dia yang berkaitan dengan hubungan kerja dan antara pemberi kerja dengan pegawai. Kemudian untuk ruang lingkup imbalan sehubungan dengan jasa itu karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Kemudian untuk definisi dari penggantian imbalan dalam bentuk natural adalah barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Jadi ya perlu digarisbawahi ada pengalihan kepemilikan. Kalau ada pengalihan kepemilikan di situ, barang selain uang yang ada pengalihan kepemilikan, maka dia merupakan natura. Jadi contohnya mobil ekstrinas untuk pegawai. Kemudian untuk kenikmatan adalah fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari aktiva, baik aktiva dari pemberinya, pemberi kerja atau pemberi jasanya, atau bukan dari pemberi kerja atau pihak ketiga yang disewa atau dibiayai oleh pemberi. Jadi tidak harus dari aktiva pemberinya, asalkan dia dari pihak ketiga, tapi pihak ketiga tersebut disewa atau dibiayai oleh pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerimanya, maka dia termasuk juga dalam kategori kenikmatan. Jadi misalnya kita satu perusahaan memakai jasa perusahaan rental mobil untuk menggunakan mobil dinas. Nah, untuk biaya rental ini, maka dia masuk dalam kenikmatan dan dia merupakan objek PPH. Nah, kemudian untuk jadi secara umum seluruh natural dan kenikmatan itu merupakan objek PPH kecuali ada 5 kategori ini, yang 4 diatur dalam PMK dan 1 tidak diatur lebih lanjut dalam PMK 66. Yang 4 tadi ini nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Nah, ini ada 3 kategori untuk natural atau kenikmatan yang diperkirakan jadi objek PPH. Yang pertama, itu makanan atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Kemudian bisa juga misalnya ada pegawai yang dia tugasnya di lapangan terus, jadi untuk pegawai tersebut dia bisa diperlakukan makanan atau minuman bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi atau dinas luar lainnya, maka itu juga termasuk dalam kategori ini. Kemudian untuk kategori kupon ini maksudnya adalah alat transaksi bukan uang untuk ditukar dengan makanan atau minuman atau penggantian biaya makan minum oleh pemberi kerja. Nah, sifatnya reimburse. Jadi kalau misalnya ada reimburse, maka itu juga bisa dikecualikan dari objek PWH. Kemudian untuk nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPH adalah 2 juta per pegawai per bulan atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta per pegawai per bulan. Kemudian jika ada selisih lebih dari nilai kupon sebenarnya dikurangi dengan nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPH, maka dia akan menjadi objek PPH. Kemudian di kategori ketiga ada bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya atau selain hari raya yang diatur dalam aturan atau kenikmatan yang menjadi atau batasan tertentu. Jadi untuk yang nomor 3 ini dia masuk di pengaturan keempat tadi, aturan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Jadi mungkin saya bisa kasih contoh kalau ini pemberian saya di satu perusahaan dia menyediakan makanan minuman di kantin perusahaannya, maka itu bukan
merupakan objek PPh bagi penerimanya. Nah, ini untuk contoh penerapan kuon makanan atau minuman. PTBA memberikan makanan minum kepada seluruh pegawai di kantor dengan nilai 2.500.000 pegawai per pegawai per bulan. Karena pegawai di divisi penasaran bagian besar bekerja di luar, maka PTBA memutuskan memberikan kupon makanan minuman kepada sebagai pengganti dari makanan yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PTBA. Nilai kuponnya bernilai 2.700.000 per pegawai di divisi pemasaran per bulan. Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikeluarkan dari objek PPh tidak boleh melebihi nilai makanan minuman yang diberikan di kantor PTBA, yaitu 2.500.000. Nah, kemudian karena yang pegawai di divisi pemasaran tadi memperoleh kuponnya di atas 2.500.000, maka selisih lebih sebesar 200.000 merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam acara yang tidak dikecualikan dari objek PPh. Jadi nanti atas 200.000 ini, walaupun dia tidak berbentuk uang, non cash sifatnya, maka dia merupakan penghasilan dan akan dilakukan pemotongan PPh oleh pemotongnya. Nah, kemudian untuk perhitungan selisih lebihnya 2.700.000 dikurangi 2.500.000 seperti itu. Nah, ini contohnya. Untuk contoh lain misalnya PTBA kasih makanan minumnya di kantornya nilainya 1.500.000 per pegawai per bulan. Nah, kemudian tapi untuk divisi pemasaran dia dapat kupon 2.700.000. Nah, untuk perhitungan PPh, perhitungan yang jadi objek PPh-nya itu kita kembali ke ketentuan tadi yang maksimal 2 juta. Jadi untuk yang dikecualikan dari objek PPh di sini adalah 700.000 dalam kasus ini. Karena walaupun dia cuma 1.500.000, selisihnya 1.200.000 dengan 2.700.000, tapi karena tadi ada ketentuan batasan sebesar 2 juta, maka yang bisa di angka sebagai penghasilan berupa penggantian atau imbalan yang tidak dikeluarkan di objek PPh adalah selisih dari 2.700.000 dikurangi dengan batas thresholdnya tadi 2 juta tadi. Gitu. Nah, kemudian tadi yang pertama ya terkait dengan makanan dan minuman disediakan untuk bekerja bagi seluruh pegawai di tempat kerja. Kemudian natural dan kenikmatan yang harus disediakan oleh bekerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini sebuah dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan untuk keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya dengan seragam kerja, catatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awet kapal dan sejenisnya, atau aturan dan kenikmatan diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi atau bencana nasional. Itu. Jadi kalau misalnya kita dapat pegawai dapat seragam, tapi seragamnya ini harus memenuhi ketentuan diwajibkan oleh kementerian atau lembaga. Jadi kalau misalnya dari kalau seragam-seragam yang untuk kayak fashion gitu kan sebenarnya nggak diwajibkan ya. Jadi kalau seragam ini kan saya nangkapnya kayak seragam hansip gitu kan, atau seragam terkait dengan keamanan lah, yang misalnya dia di kerjaan di site yang harus ada seragam tertentu yang mungkin bahannya tertentu, maka dia dikecualikan dari objek. Cuman kalau misalnya untuk seragam lain, seragam di kantor itu kalau misalnya nggak ada kewajiban dari kementerian untuk itu, maka dia tidak dapat dikecualikan gitu. Kemudian ini untuk poin yang ketiga, natural atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu merupakan jenis-jenis natural dan atau kenikmatan yang terpilih disertai dengan batasannya. Jadi sifatnya adalah negatif list. Jadi secara umum seluruh natural atau kenikmatan dia merupakan objek PPh kecuali ada negatif listnya, kecuali hal-hal yang ditentukan. Jadi kemudian batasannya dapat berupa kriteria penerima dan nilai untuk natural atau kriteria penerima, nilai dan atau fungsi untuk suatu kenikmatan. Kemudian selisih lebih dari natural atau kenikmatan yang terlibat dikurangi dengan batasan berupa nilai tertentu itu dia menjadi objek PPh. Kemudian untuk perincian natural dan atau kenikmatan dan contoh perhitungannya akan saya jelaskan. Jadi ada 11 batasan di sini, 11 pembagian di sini terkait dengan contoh kenikmatan jenis tertentunya. Nah, yang pertama bingkisan. Yang pertama ini dia sifatnya harus sesuai yang tercantum di sini ya. Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, hari suci Nyepi,
Hari Raya Waisak dan atau Tahun Baru Imlek. Dan dia batasannya dia dikecualikan kalau diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bukan seluruh pegawai yang dapat, maka mohon maaf itu bukan merupakan yang dikecualikan. Jadi dia merupakan objek PPh. Tapi kalau diterima oleh seluruh pegawai, maka dia menjadi bukan objek PPh. Kemudian yang kedua, bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. Ini termasuk juga hari raya keagamaan yang tidak disebutkan di poin 1. Jadi misalnya kantornya memberikan bingkisan dalam rangka hari raya Idul Adha, maka ini masuk di poin 2 ini. Nah, kemudian untuk batasannya, biar dia bisa dikecualikan dari objek PPh adalah diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal 3 juta per pegawai per tahun pajak. Jadi kalau misalnya bingkisannya 4 juta, maka yang 1 juta dia akan menjadi objek PPh. Kemudian yang ketiga ada peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan, antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Itu dia bisa dikecualikan dengan batasan diterima atau diperoleh pegawai dan dia menunjang pekerjaan pegawai. Jadi kalau misalnya dia ada wartawan, terus dia dapat laptop atau HP kantor untuk pelaksanaan pekerjaannya, maka dia bisa termasuk juga sambungan internetnya, maka itu bukan merupakan objek PPh bagi pegawai tersebut. Dan dia dilakukan pemotongan PPh. Kemudian yang keempat ada fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Batasannya ada diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyerapan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kesalahan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang kelima ada fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif. Karena olahraga yang ini sifatnya mungkin agak mewah ya, jadi tidak dapat dikecualikan. Jadi kalau dia menerima itu, maka dia dianggap sebagai penghasilan. Dan batasan untuk yang fasilitas olahraga ini diterima atau dibayar pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 1,5 juta rupiah per pegawai per tahun pajak. Kemudian yang keenam ada fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama seperti mes, asrama, pondokan, atau barak. Dan ini batasannya adalah diterima atau diperoleh oleh pegawai. Jadi kalau dia yang dimanfaatkan bersama-sama seperti mes, asrama, pondokan, atau barak, maka dia dikecualikan dari objek PPh. Kemudian yang nomor 7 ada fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan atau individual antara lain apartemen atau rumah tapak. Jadi kalau misalnya perusahaannya memberikan apartemen ke pegawainya, maka dia bisa dikecualikan dari objek PPh dengan batasan diterima oleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 2 juta per pegawai per bulan. Jadi kalau misalnya dia kayak memberikan apartemen dengan nilai sewa 2.500.000 per bulan, maka dia untuk 500 ribunya dia akan menjadi penghasilan. Kemudian untuk fasilitas kendaraan dari pemberi kerja, batasnya adalah diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja. Serta, jadi ini syaratnya kumulatif ya, harus terpenuhi, memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan dari pemberi kerja. Jadi kalau dia bukan tidak memiliki penyertaan modal, jadi secara umum tidak memiliki kepemilikan atas perusahaan pegawai tersebut, tidak memiliki kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan penghasilan bruto dalam 12 terakhir di bawah 100 juta, maka itu dikecualikan dari PPh. Namun kalau misalnya salah satu syarat ini tidak terpenuhi, fasilitas kendaraannya ini dia akan menjadi objek PPh. Kemudian fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja. Batasnya adalah dia diterima atau dipilih pegawai. Kemudian yang 10, fasilitas peribadatan lain berupa musola, masjid, apel, atau pura yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Serta seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022 dengan batasan diterima adalah diperoleh pegawai atau pemberi jasa.
Nah, untuk yang poin 11 ini, kalau yang saya tahu, kenapa disebutkan tahunnya, karena kan tadi sebenarnya di UHPP kan disebutkan natural kenikmatan ini merupakan objek PPH ya, dan katanya berlaku mulai 1 Januari. Cuman untuk ketentuan lebih lanjutnya kan nggak segera keluar ya, lebih lanjutnya baru keluar di tahun 2023. Jadi mungkin sebagai untuk memberikan aspek keadilan juga, maka untuk seluruh nasabah kenikmatan yang diterima dari tahun 2022, maka dia dikecualikan dari objek PPH. Gitu. Nah, kemudian ini untuk contoh batasan nilai bingkisan. Istilahnya selama tahun 2024, PT BC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku pegawai dengan rincian sebagai berikut. Di Februari, memberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan minuman dalam rangka Imlek 500.000. Kemudian Maret, bingkisan berupa peralatan rumah tangga dan rangka uang perusahaan adalah 1 juta. Kemudian Juni, bingkisan televisi dalam rangka apresiasi kinerja 4 juta rupiah nilainya. Kemudian Agustus, bingkisan berupa microwave senilai 2 juta. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Untuk Imlek, karena dia Imlek tadi disebutkan ada masuk di nomor 1 dan diberikan bagi seluruh pegawai, maka dia bukan objek PPH. Kemudian untuk bingkisan-bingkisan lain, yang pertama di bulan Maret, yang dia dapat peralatan rumah tangga 1 juta tadi, karena dia masih di bawah batasan nilai 3 juta, maka dia bukan merupakan objek PPH. Nah, kemudian di bulan Juni, dia dapat TV. TV-nya karena nilainya 4 juta, dan itu diakumulasi dari nilai peralatan masak sama TV, jadinya 5 juta. Sementara batasnya 3 juta, maka selisih 2 jutanya ini dia akan menjadi objek PPH. Kemudian di Agustus, ada tambahan 2 juta lagi, dari dapat microwave, jadi totalnya 7 juta, maka di Agustus juga ada tambahan objek PPH 2 juta lagi. Gitu. Kemudian untuk contoh batasan dan penghasilan pegawai yang berhak pengecualian fasilitas kendaraan. Tuan JT merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 tahun di PT JQ. Tuan JT tidak memiliki penyataan modal pada PT JQ. Mulai tahun Januari 2025, Tuan JT menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JT dari PT JQ dalam bentuk uang, natural dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JT dan Tuan JQ dalam 12 tahun sebagai berikut. Misalnya di Januari, nilai penghasilan selain fasilitas kendaraannya 80 juta. Kemudian nilai fasilitas kendaraannya 20 juta. Kemudian rata-rata di Januari itu, rata-rata penghasilan brutonya 95 juta. Kemudian untuk bulan penghasilan yang diperhitungkan dalam rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir dari Februari 2004 sampai dengan Januari 2025. Kemudian di Februari, nilai penghasilan selain fasilitasnya, dia dapat 90 juta. Kemudian ada nilai fasilitas kendaraan 22 juta, rata-rata penghasilannya 105 juta. Kemudian di Maret, nilai penghasilan selain fasilitas kendaraan itu 100 juta, fasilitas kendaraannya 20 juta, serta rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhirnya 110 juta. Nah, kemudian dari data-data tersebut, hubungan fasilitas kendaraan setelah status fasilitas level, maka perhitungannya sebagai berikut. Di Januari, nilai 20 juta tadi, dia dikecualikan dari objek PPH karena rata-rata penghasilan brutonya masih 95 juta, di bawah 100 juta. Tapi untuk di Februari dan Maret, atas nilai fasilitas kendaraan 22 juta dan 21 juta ini, dia menjadi objek PPH karena dia di atas 100 juta. Gitu. Itu tadi yang terkait dengan nilai dan batasan tertentu ya, Bapak Ibu, natural dan kenikmatannya. Kemudian ada natural kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ini yang dia melalui penetapan. Itu meliputi sarana atau prasarana dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya yang berupa tempat tinggal, termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan dan atau olahraga, tapi dia tidak termasuk golf, balap perahu motor, pacuan kuda, terbang layang atau olahraga motoris, sepanjang lokasi usaha memberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Jadi ada syarat harus ada surat keputusan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Kemudian
untuk sarana dan prasarana atau fasilitas yang itu boleh yang diselenggarakan oleh pemberi kerja secara mandiri atau diselenggarakan oleh pihak lain yang bekerjasama dengan pemberi kerja atau pemberi kerja menanggung biaya penyelenggaraan sarana prasarana atau fasilitas dimaksud. Jadi boleh dari pemberi kerja sendiri atau boleh dari pihak lain, sepanjang pemberi kerja yang menanggung biayanya. Kemudian untuk sarana fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan atau pendidikan yang diselenggarakan pihak lain itu termasuk sarana dan atau fasilitas yang berupa yang terletak di wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha. Jadi misalnya di daerah terpencil itu ada di kota atau kabupaten atau lokasinya, dan atau wilayah kabupaten dan atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha. Jadi boleh asal di kota tempat lokasi usahanya atau kota atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota atau kabupatennya. Jadi misalnya di satu daerah nggak ada rumah sakit, tapi di kabupaten sudah ada rumah sakit. Kemudian untuk itu atas biaya terkait, misalnya kemudian dari pemberi kerja memberikan fasilitas terkait dengan rumah sakit tersebut, maka bisa untuk tidak dicolekkan di objek pihak asal ada SK penetapan daerah tertentu. Kemudian sarana atau fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarganya dalam pelaksanaan penugasan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kriteria dari daerah tertentu itu dijelaskan di UHPP. Definisi daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis punya potensi yang layak dikembangkan, tapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter, yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk daerah terpencil. Nah, kemudian berdasarkan dari ketidaktersediaan atau ketidaklayakan dari 6 jenis dari 11 jenis prasarana ekonomi sebagai berikut, maka itu bisa masuk dalam definisi daerah tertentu. Jadi asalkan memenuhi 6 dari 11 ini, dia tidak tersedia atau tidak layak, maka dia bisa jadi daerah tertentu. Pertama ada listrik, kemudian ada air bersih, kemudian ada perumahan yang disewa pegawai, rumah sakit atau poliklinik, sekolah, olahraga dan hiburan, tempat hiburan, pasar, dan di sini di habis poin 8 ini ada dan, karena untuk poin 9, 10, dan 11 ini dari 6 syarat yang tadi, salah satunya harus termasuk salah satu dari poin ini. Jadi dia bisa jadi daerah tertentu kalau jalan umum atau jembatannya atau pelabuhan laut atau sungai dan atau pelabuhan udara serta transportasi angkutan darat atau udara tidak tersedia atau tidak layak. Jadi dari 6 tadi salah satunya harus ada satu ini. Kemudian untuk kondisi prasarana tersebut bisa disebut tersedia atau tidak layak. Ini ada tabelnya ya Pak Bu. Mungkin nanti bisa dipelajari lah di lampiran PMK-nya. Atau mungkin nanti di slide-nya yang akan kita bagikan. Kemudian terkait dengan penetapan daerah tertentu, ini terkait dengan masa berlaku surat keputusan persetujuan penetapan daerah tertentu. Nah, untuk SK daerah tertentu ini kan di PMK 66 ini ada pembagian untuk pemberi kerja yang dia merupakan pertambangan mineral dan batu bara, serta pemberi kerja non pertambangan mineral. Ini nanti akan agak sedikit berbeda untuk ketentuannya. Nah, yang pertama, untuk bisa ditetapkan sebagai daerah tertentu kan ada permohonan. Nah, pemberi kerja nanti mengajukan permohonan, kemudian nanti disampaikan ke Kanwil, bisa ke KPP, dan KPP menuliskan ke Kanwil. Dari Kanwil nanti akan melakukan penelitian kelengkapan serta melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan nanti, apabila disetujui, maka akan diterbitkan SK daerah tertentu yang dia berlaku 5 tahun. Nah, untuk pemberi kerja pertambangan minerba, maka dia perpanjangannya dengan jabatan sampai dengan izin tambangnya habis. Jadi nanti apabila SK-nya habis, setelah 5 tahun SK-nya habis, maka akan dilakukan
oleh kantor pajak akan melakukan pemeriksaan, kemudian dari hasil pemeriksaan itu akan keluar SK-nya apakah perpanjangan atau penghentian perpanjangan. Dan pemeriksaan ini dilakukan secara jabatan. Nah, kalau untuk yang pemberi kerja non pertambangan minerba, maka SK-nya juga berlaku 5 tahun. Namun jika dia 5 tahun dia mau habis, maka perpanjangannya harus dengan permohonan dari wajib pajak tersebut. Jadi harus ada permohonannya, nggak bisa secara jabatan. Kemudian untuk yang ini, untuk sisa izin kurang dari 5 tahun dia diberikan sekaligus, serta jadi misalnya di daerah tertentu dia SK izin tambangnya udah mau habis, tapi sisa izinnya kurang dari 5 tahun, maka untuk SK pendataan akan diberikan sekaligus untuk sampai sisa izinnya. Tapi kalau misalnya sisa izinnya lebih dari 5 tahun, maka diberikan izin per 5 tahun. Jadi misalnya izin pertambangannya sampai dengan 20 tahun. Di tahun 2023 ini masih ada 18 tahun, maka per 5 tahun akan dilakukan pemeriksaan secara jabatan untuk perpanjangan atau penghentian perpanjangan SK penetapan daerah tertentu. Nah, kemudian untuk cara penetapan daerah tertentunya, yang pertama pemberi kerjanya dia mengajukan permohonan. Permohonannya ini dilampiri dengan NIB, kemudian peta lokasi, kemudian pernyataan ketersediaan prasarana serta SK persetujuan. Ini khusus untuk wajib pajak perpanjangan WP non minerba. Kemudian untuk penyampaiannya bisa langsung ke KPP atau pos atau elektronik jika sudah tersedia. Namun tahu saya untuk penyampaian di elektronik ini belum ada, jadi paling disampaikan ke KPP atau pos. Kemudian di sini kami akan melakukan penelitian administrasi. Jika dari hasil penelitian administrasi itu tidak lengkap, maka kami akan menerbitkan surat permintaan kelengkapan dokumen yang diterbitkan maksimal 12 hari kerja sejak diterima permohonan. Dan ini wajib sebenarnya 10 hari kerja sejak diterima. Dalam hal setelah lewat jangka waktu 10 hari tidak diterima, maka permohonan tidak dipertimbangkan. Seperti itu. Dan maka pemberi kerja bisa mengajukan lagi. Nah, kemudian jika dari hasil penilaian administrasi tadi lengkap, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh Kanwil Wajib Pajak Pusat, jadi yang pusatnya yang dia mengajukan di mana dia terdaftar, atau bisa Kanwil lokasi dalam hal misalnya lokasinya kan di daerah tertentu yang dia jauh, jadi secara biaya mungkin akan agak susah untuk melakukan pemeriksaan di sana, maka bisa minta bantuan Kanwil lokasi di sana untuk melakukan pemeriksaan. Untuk jangka waktu pemeriksaannya adalah 4 bulan. Dalam jangka waktu 4 bulan ini nanti akan terbitkan SK persetujuan atau SK penolakan yang dia masih berlakunya 5 tahun. Nah, kemudian dalam jangka waktu 5 tahun ini disarankan mungkin lebih baiknya untuk pemberi kerja yang non minerba dalam jangka waktu 4 bulan sebelum SK-nya ini habis, disarankan untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kan jangka waktunya 4 bulan ya. Kalau misalnya dia ngajuinnya setelah lewat 4 bulan, takutnya kan SK-nya kan baru terbit setelah masa berlakunya daerah tandanya habis. Jadi nanti pegawai yang di daerah tanda tadi dia tidak dapat menggunakan lagi fasilitas ini, fasilitas dia bukan objek PPA ini selama jeda antara SK-nya habis sampai dengan munculnya SK yang baru. Jadi 4 bulan sebelum itu habis disarankan untuk mengajukan permohonan perpanjangan. Kalau untuk pemeriksaan jabatan, maka dari Kanwilnya 4 bulan sebelum berakhirnya akan mengadakan pemeriksaan jabatan. Kemudian dari situ nanti akan ada SK perpanjangan atau pemberitaan perpanjangan perpanjangan untuk pemberi kerja minerba, atau SK persetujuan perpanjangan atau SK penolakan perpanjangan untuk pemberi kerja non minerba. Nah, kemudian kita beralih ke bagian selanjutnya tentang tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan. Nah, dasar penilaiannya adalah untuk natura seperti disebutnya tadi, nilai pasar, bilangan untuk kenikmatan, jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi, itu dasar untuk penilaian kenikmatannya. Kemudian
dalam natural itu merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk tanah dan atau bangunan, maka dinilai berdasarkan nilai pasar. Atau selain tanah dan atau bangunan, dinilai berdasarkan harga pokok penjualan. Jadi misalnya ada suatu perusahaan kosmetik, dia pakai jasa endorse ke satu selebgram, beauty influencer lah. Kemudian dia nggak ngasih uang, tapi dia ngasih kosmetik ke itu ke beauty influencer tadi. Nah, maka untuk penghitungan PPh-nya, penghitungan eh, objek pajaknya, objek PPh-nya, misalkan kan HPP dari kosmetik yang diberikan itu. Kemudian penilaian atas kenikmatan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan. Kemudian dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari satu pembeli atas suatu fasilitas, maka dasar penilaian dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan. Nah, kalau untuk penetapan secara proporsional ini dikembalikan kepada wajib pajaknya. Mau seperti apa? Apakah misalnya yang pakai lebih dari satu orang mungkin bisa dipakai per hari atau gimana? Pokoknya dikembalikan ke kebijakan perusahaannya mau seperti apa. Nah, kemudian untuk saat pemotongan PPh, pemberi imbalan dalam bentuk natural atau kenikmatan yang wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. Jadi kalau misalnya natural atau kenikmatan diberikan kepada pegawai, maka pemotongan PPh-nya dan dia dapat misalnya dapat fasilitas. Tadi kan kalau fasilitas kan dia diperhitungkan per bulan ya. Jadi eh, kayak ya kayak tambahan penghasilan aja bagi pegawai tetapnya gitu. Nah, kemudian pemotongan PPh oleh pemberi atau dalam natural dan kenikmatan dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dulu untuk natura. Jadi untuk natura mana yang peristiwa lebih dulu pengalihan atau terutangnya penghasilan yang terutang, penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan untuk kenikmatan itu pemotongannya dilakukan pada akhir bulan terjadinya penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan oleh pemberi kerja. Kemudian untuk penggantian imbalan sehubungan penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dalam bentuk masalah kenikmatan yang dinikmati dalam masa pajak Januari 2023 sampai dengan masa pajak Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan PPh. Jadi kalau untuk masa pajak Januari sampai Juni 2023 memotong nggak memotong. Namun penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau dalam bentuk nasional dan kemarin yang diterima sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan PPh atas PPh tentang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam STNK PPh orang pribadinya. Seperti itu. Jadi kalau untuk masa dari 1 Januari sampai 30 Juni 2023 nggak dipotong oleh pemberi kerjanya, tapi penerimanya wajib menghitung sendiri dan kalau misalnya ada kurang bayar wajib setor dan lapor di SPT tahunan orang pribadi. Nah, ini untuk contoh pilihan penghitungannya secara umum. Ya, menurut Najia, seorang bintang iklan, ada kontrak dengan PT JZ dan kosmetik untuk iklan produk kosmetik di sosmed. Kemudian di bulan Desember 2023, Najia menerima penggantian berupa paket alat kosmetik senilai 10 juta. Nah, dalam ini, Najia menerima penghasilan antara pada bulan Desember yang menjadi objek pemotongan fee pasal 21 sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ini itu tadi contoh hubungan jasa antara wajib pajak. Kemudian untuk contoh hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dan pegawai, misalnya di September 2023 PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku pegawai. Apartemen tersebut disewa PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut dikeluarkan dari PT JC terdiri dari biaya sewa apartemen 50 juta, kemudian biaya pengiriman lingkungan atau IPL-nya 15 juta, biaya utilitas minyak listrik, air, dan internet 10 juta. Total biayanya 75 juta. Kemudian fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perorangan atau individu dikecualikan dari objek PPh sebanyak bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari 2 juta per pegawai per bulan. Karena ada batasan 2 juta, maka yang menjadi objek pemotongan pasal 21 untuk Nyonya JX adalah 73 juta atau 75 juta dikurangi 2 juta. Jadi Nyonya JX ini dapat tambahan penghasilan per bulan 75 juta dari pemberian fasilitas apartemen tadi. Kemudian ada contoh alokasi kenikmatan berdasarkan catatan pemanfaatan kenikmatan.
Direktur LA dan Direktur LB mendapat fasilitas satu buah perahu bermotor dari PT LZ sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor atau powerboating yang dipakai bergilir. PT LZ menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas tersebut. Selama September 2023, Direktur LA dicatat menggunakan 10 hari dan Direktur LB 15 hari. Biaya-biayanya, biaya penyusunan perahu bermotor 420 juta per tahun. Kemudian biaya pemeliharaan selama September 15 juta. Kemudian biaya operasional berupa bahan bakar, kru dan lain selama September 10 juta. Untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh Direktur A dan Direktur EB, maka dilakukan 2 tahap. Yang pertama, penentuan biaya penyediaan fasilitas berupa promosi selama bulan September dan pengalokasian biaya bulan September 2023 berdasarkan pencatatan kenikmatan berdasarkan hari pemakaian. Di langkah pertama, ada penentuan biaya fasilitas promosi dihitung dan mengalokasikan biaya dengan manfaat lebih dari 1 bulan untuk menjadi bagian dari biaya bulan September. Berdasarkan uraian diketahui bahwa biaya dengan manfaat lebih dari 1 bulan adalah biaya penyusutan. Jadi ada dengan penyusutan per tahun 480 juta ya. Untuk bulan September dialokasikan sebesar 40 juta dengan perhitungan 480 dibagi 12 juta. Sehingga biaya penyediaan fasilitas secara keseluruhan terjadi penyusutannya 40 juta, peliharaannya 15 juta, kemudian biaya operasinya 10 juta, total biayanya 65 juta. Kemudian di langkah kedua ada alokasi fasilitas berdasarkan dasar pencatatan berupa hari penggunaan sehingga objek pembebasan dosanya adalah untuk Direktur A karena dia pakai 10 hari 10 per 10 plus 15 kali 60 juta diperoleh 26 juta. Dengan Direktur EB dia dari perhitungannya diperoleh 39 juta itu sebagai penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 21. Dan kemudian untuk contoh saat pemotongannya, karena MC memberikan jasa promosi banyak pada LMX. Atas jasanya tersebut dapat imbalan 8 voucher yang dapat digunakan di hotel tersebut selama 8 malam. Kontrak tersebut ditandatangani pada 1 Januari 2024 dan juga diserahkan 8 voucher tersebut. Atas pemberian kenikmatan berupa fasilitas menginap berupa 8 voucher tersebut, dilakukan pemotongan PPh 21 pada akhir bulan Januari untuk memanfaatkan voucher menginap yaitu akhir bulan Januari 2020. Jadi pemotongan pajaknya maksimal di 31 Januari 2024. Kemudian PTMB di bidang jasa konstruksi. PTMB memberikan jasa konstruksi berupa jasa pengelolaan bidang pada PTMG, sebuah perusahaan produsen ekskavator yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Atas jasa konstruksi tersebut, dalam kontrak disebutkan PTMG akan memberikan penggantian atau imbalan berupa 5 buah ekskavator kepada PTMB saat proses konstruksi selesai. Proses konstruksi selesai pada 6 Desember 2025 dan PTMG menyerahkan 5 buah ekskavator kepada PTMB. Atas penggantian atau imbalan dalam antrian terima PTMB, ekskavator dipotong PP final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada akhir bulan dilakukan pengalihan ekskavator yaitu pada akhir bulan Desember 2025. Karena tadi penyerahan saat konstruksi selesai dan konstruksi selesai pada Desember, maka pemotongan PP pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksinya di Desember 2020. Mungkin ini enggak masuk ke kategori PP pasal 21 ya, cuman seperti itulah ketentuan di untuk PMK 66-nya. Kemudian kita beralih ke terakhir, aturan terakhir dan penutup. Yang pertama, surat SK penetapan daerah atau penetapan perpanjangan daerah tertentu yang masih memiliki jangka waktu pemberlakuan sesuai ketentuan pada PMK 167 itu masih berlaku. Kemudian untuk perlakuan aturan dan kenikmatan di daerah tertentu pada itu didasarkan pada ketentuan pada pasal 8 PMK ini. Jadi nanti perlakuannya mengikut ke untuk ikut ke ketentuan di PMK ini, jadi nggak ikut ketentuan di PMK 167. Kemudian proses penyelesaian permohonan penetapan yang masih berjalan diselesaikan dengan misalnya ketentuan di PMK 66. Kemudian permohonan penetapan perpanjangan yang akan belum lengkap, kelengkapan dokumennya misalnya ini Kanwil bekerja harus Kanwil pusatnya harus meminta kelengkapan dokumen dalam rangka 15 hari kerja sejak berlakunya PMK ini, alias Kanwil harus sudah meminta kelengkapan 5 hari ini, karena tanggal 15 itu sudah besok. Kemudian permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan yang sedang dilakukan perusahaan oleh Kanwil di JP lokasi dan belum diterima keputusan setelah 6 bulan dari permohonan terima lengkap, setelah 4 bulan dari permohonan terima lengkap, harus diberikan keputusan paling lambat 1. 6 bulan sejak permohonan terima lengkap atau 1 bulan sejak PMK ini berlaku sesuai peristiwa yang terjadi lebih dulu. Kemudian terhadap memberi kerja pemegang izin pertambangan dengan yang memiliki SK penetapan tertentu yang masa berlakunya habis setelah PMK berlaku, diharuskan untuk mengajukan permohonan kembali
dalam rangka perpanjangan penetapan daerah tertentu paling lama 4 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu SK penetapan daerah tertentu. Jadi kan kalau tadi kan dibilangnya kalau minerba dia secara jabatan, cuman untuk yang untuk pengajuan pertama dia tetap harus mengajukan lagi kayak gitu. Kemudian saat PMK ini berlaku, maka PMK 16 tahun 2018 ini akan tidak berlaku dan PMK ini berlaku mulai 1 Juli 2023. Oke, demikian Bapak Ibu paparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan mungkin atau ketidakjelasan dalam penyampaian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Alma, host. Baik, terima kasih Mas Guntur atas penjelasan yang sangat runtut dan jelas ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin nanti di sini udah mulai banyak yang menanyakan terkait materi ya. Nanti materi akan kami share Bapak dan Ibu di kolom chat setelah kelas pajak berakhir. Dan kami juga akan mengirimkan materi ke email karena waktu pendaftaran kemarin pada mengirim email nih ya. Nanti akan kami kirimkan ke alamat email yang didaftarkan. Baik Mas Guntur, mungkin ke acara selanjutnya itu tanya jawab atau diskusi ya. Di sini saya lihat udah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama itu pertanyaan dari Bapak Muhlid dari Bekasi. Untuk pribadi penerima hasil, mungkin di sini penerima penghasilan ya, yang belum ber-NPWP, lapornya ke KPP tempat domisili badan pemberi kerja atau domisili orang pribadi. Oke, Bapak Muklis ya. Ini saya tangkap mungkin maksudnya lapor buat daftar buat mendaftarkan NPWP-nya ya, apakah ke KPP tempat domisili badan pemberi kerja atau ke domisili orang pribadinya. Jadi untuk orang pribadi ini dia mendaftarkan atau lapor buat didapatkan NPWP-nya sesuai dengan domisili orang pribadinya, Bapak. Kecuali kalau emang dia domisilinya di tempat yang sama dengan KPP-nya, domisili ini maksudnya bukan hanya KTP ya. Jadi kalau misalnya dia merantau, terus dia ada semacam surat keterangan domisili yang menunjukkan kalau dia emang tinggal di situ loh, maka dia bisa mendaftarkan di KPP setempat seperti itu. Jadi sesuai dengan tempat domisilinya. Cuman domisili ini nggak mesti harus KTP. Tuh. Sudah jelas ya Bapak Muhlis ya. Jadi nanti disesuaikan dengan tempat domisili. Kemudian ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sandi ya. Pak, boleh diinfokan step by step tata cara pelaporan PPh pasal 21? Oke, Ibu Sandi ya, untuk step by step pelaporan PP pasal 21 ini mungkin akan lebih jelas kalau misalnya kita sambil buka aplikasinya, cuman saya nggak ada aplikasinya. Jadi secara umum untuk PP pasal 21 ini kan nanti lapornya di DJP online ya Bu, pakai e-filing ya. Jadi tapi untuk lapor ke situ kita harus punya aplikasi SPT PP pasal 21-nya. Jadi mungkin yang kalau misalnya Ibu belum punya aplikasinya, Ibu bisa download dari pajaktuku.id. Ibu download untuk aplikasi SPT-nya, kemudian Ibu install, Ibu setting, kemudian setelah itu Ibu login ke situ, Ibu registrasi, isi data-datanya, kemudian Ibu isi untuk data-data terkait dengan pemotongan PPh-nya. Jadi nanti kalau SPT ini sebenarnya dia kayak alat bantu aja sih buat nanti buat laporan. Jadi untuk perhitungannya masih belum disediakan di aplikasi tersebut, belum full disediakan di aplikasi tersebut. Jadi Ibu tetap harus ada perhitungan PPh-nya sendiri sesuai dengan ketentuan. Jadi mungkin bisa bikin Excel-nya dulu untuk setiap pegawai berapa penghasilannya, nanti terus diinput di aplikasi. Setelah nanti diinput di aplikasi, kemudian Ibu simpan, kemudian misalnya ada PPh kurang bayarnya, maka Ibu bayar dengan bikin billing di DJP online dengan kode 41121100. Kemudian setelah dibayar kan nanti akan dapat kode NTPN. Nah, kode NTPN ini diinput di bagian daftar SSP. Nanti diinput, maka
kita kemudian beralih untuk membuat file CSV-nya untuk pelaporan. Nah, setelah kita bikin file CSV, kemudian kita juga bisa cetak PDF dari aplikasi SPT21 ini untuk lampiran file CSV-nya. Dapat file CSV sama lampiran PDF-nya, kemudian kita bisa masuk ke DJP Online, login lagi, kemudian di menu bayar, menu lapor, pilih e-filing, nanti Ibu upload file CSV dan lampiran tadi. Untuk perhatian, untuk file CSV-nya kan nanti namanya kan akan berupa angka dan huruf ya. Itu jangan diganti ya Bapak Ibu. Namanya harus seperti itu, dan untuk format file lampirannya namanya juga harus sama seperti file CSV-nya. Nanti file CSV sama lampirannya di-upload. Kemudian setelah sukses upload nanti akan muncul ke halaman untuk kode verifikasi, pemilihan kode verifikasi, kemudian klik untuk kirim kode verifikasi. Setelah dapat kode verifikasi, entah ke email atau SMS, kemudian masukin kode verifikasi, kemudian kita kirim. Secara umum seperti itu untuk pelaporan SPT. Cuma agak susah dibayangkan ya Bu, kalau misalnya kita nggak secara langsung pegang aplikasinya, saya juga nggak ada videonya. Jadi mohon maaf, mungkin kalau misalnya Ibu butuh asistensi terkait dengan pelaporan, itu bisa datang ke KPP terdekat sambil membawa data-data terkait dengan pemotongan biaya pasal 21-nya. Seperti itu, Bu. Baik, cukup jelas ya Ibu Sandi ya. Jadi untuk pelaporan PPh pasal 21 ini ada 2 step mungkin ya. Yang pertama di aplikasinya dan yang kedua di DJP Online. Jadi Ibu mengolah datanya, membuat bukti potong, melakukan pembayaran, menginput bukti bayar, serta sampai dengan membuat CSV dan lampiran di aplikasi. Setelah itu Ibu melanjutkan pelaporan yang telah Ibu buat di aplikasi tersebut di DJP Online. Mungkin banyak juga tutorial-tutorial yang bisa Ibu simak di YouTube ya. Dan tadi kalau memang perlu asistensi atau ingin penjelasan lebih jelas nih mengenai tata cara pelaporan PPh 21 step by step-nya, Ibu bisa mengunjungi kantor kami atau kantor terdekat. Baik, Ibu Sandi. Kemudian beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Novi. Ibu Novi, terkait PPh 21 atas Natura, apakah ada aturan berapa persennya? Baik, Ibu Novi, untuk PPh 21 atas Natura, sebenarnya pajak Natura ini kan dia mengikut dari pemotongan PPh yang lain. Jadi dia PPh 21, PPh Natura ini dia bukan hanya 21 juga sebenarnya. Jadi bisa 4 ayat 2, bisa 21, dan dia mengikut sesuai dengan nature dari transaksinya. Jadi kalau misalnya yang menerima adalah pegawai sehubungan dengan hubungan pekerjaan, dia akan masuk ke PPh pasal 21. Jadi dia dianggap sebagai tambahan penghasilan. Jadi kalau tambahan penghasilan di PP pasal 21. Jadi kalau misalnya tarifnya ya mengikut tarif di pasal 21. Seperti itu. Jadi tarif kalau pasal 21 kan tarifnya pasal 17 ya. Jadi 5%, 15%, 25, 30 seperti itu. Jadi untuk tarif-tarifnya mengikuti lapisan tarif PPh pasal 21 ya, terkait tarif progresif sesuai dengan lapisan-lapisan tarifnya masuk kemana. Seperti itu Ibu Novi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Semar Nesia. Untuk perusahaan yang baru berdiri dan belum beroperasi, dalam hal ini belum memiliki karyawan, apakah wajib lapor PPh pasal 21 untuk bulan Desember juga? Kemudian untuk komisaris, apakah termasuk pegawai tetap atau bukan pegawai? Baik, dari PT Smart Nesia ya, untuk perusahaan yang baru beroperasi dan baru berdiri dan belum beroperasi, ya, jadi dia belum punya karyawan, maka wajib nggak dia untuk PPh 21 Desember, maka tetap wajib ya Bapak atau Ibu, sepanjang NPP-nya aktif, dia memiliki pemberi kerja atau pemotong memiliki kewajiban untuk lapor SPT masa PP pasal 21 masa Desember. Itu. Jadi walaupun nggak ada karyawan, ya dianggapnya tetap ada kewajiban di situ. Kemudian untuk komisaris termasuk pegawai tetap atau bukan pegawai. Nah, di sini kita bisa buka definisi pegawai tetap di per 16. Pegawai tetap tadi kan dia yang menerima penghasilan dengan jumlah tertentu secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau komisarisnya dia dapat penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur enggak? Kalau iya, maka dia masuk definisi pegawai tetap. Tapi kalau misalnya dia komisarisnya enggak secara umum bekerja untuk perusahaan dan dia mungkin hanya sekali-sekali saja dan memberikan kontribusi ke perusahaan dan dia kayak
diberikan penghasilan atas kontribusi yang pun, maka dia bisa masuk ke kategori bukan pegawai. Seperti itu. Baik, jelas ya perwakilan dari PT Malaysia. Jadi untuk PPh 21 bulan Desembernya tetap wajib dilaporkan walaupun nihil gitu, walaupun belum ada operasi atau belum memiliki karyawan. Begitu. Kemudian terkait pegawai tetap atau bukan pegawai tetapnya, dilihat lagi dari penghasilan yang diterimanya ya, Mas Guntur. Apakah memang teratur atau tidak teratur begitu. Kalau teratur, pegawai tetap. Kalau tidak teratur, bisa diklasifikasikan ke dalam bukan pegawai. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Nikos. Pak, kalau seragam, apakah harus ada surat resmi dari kementerian terkait yang menyebutkan bahwa kita layak mendapatkan fasilitas itu? Fasilitas apa yang dimaksud mungkin? Pak Nikos ya, mungkin kalau seragam ini yang fasilitas seragam yang dia dikecualikan dari objek PPh. Jadi kalau ini kan sebenarnya menginduk ke ketentuan dari peraturan lainnya, peraturan dari kementerian lain. Jadi kalau misalnya ada peraturan dari kementerian lain yang menyebutkan bahwa untuk seragam tersebut diharuskan untuk keselamatan atau untuk keselamatan pekerjaan, maka bisa untuk pengadaan seragamnya bisa bukan menjadi objek. Cuma kalau misalnya nggak ada peraturan terkait itu, maka tidak bisa. Itu dianggap sebagai peraturan keselamatan yang menjadi objek. Seperti itu. Jadi harus ada peraturan resmi dari kementerian yang menyebutkan kalau untuk seragam dalam bidang ini dia menjadi wajib untuk keselamatan pekerjaan seperti itu. Baik, berarti terkait apa namanya fasilitas untuk seragam ini harus ada surat resmi ya dari kementerian terkait ya Mas ya. Baik, begitu Bapak Nikos. Selanjutnya dari Ibu Lena, pertanyaannya apabila perusahaan membayar sewa rumah untuk karyawan dan sudah dipungut PPh pasal 4 ayat 2, apakah atas besaran biaya sewa tersebut tetap harus dilaporkan menjadi objek pajak bagi karyawan? Ya, Ibu Lina ya tadi terkait dengan memberikan fasilitas sewa rumah untuk karyawan dan sudah memungut PPh pasal 4 ayat 2. Terus ditanyakan apakah biaya sewa tersebut harus dilaporkan sebagai objek pajak bagi karyawan. Jadi mungkin harus diperhatikan di sini ya Bu, kalau untuk PP pasal 4 ayat 2 ini kan pemungutannya kan terkait dari transaksi perusahaan dengan penyewanya ya, pemberi sewanya, pemilik usaha tanah atau bangunannya. Sementara yang menjadi objek dari Natura ini adalah transaksi antara pemberi kerja dengan karyawannya. Jadi harap dibedakan karena subjeknya berbeda, maka penerapan pajaknya juga bisa berbeda. Jadi sepanjang untuk sewa karyawan tadi tidak memenuhi ketentuan untuk dikecualikan, jadi misalnya nilainya sewa rumah atau sewa rumah tapak ya, misalnya di sewa rumah tapak nilainya dia di atas 3 juta, maka nilai di atas 3 juta ini akan menjadi objek pajak PPh pasal 21 bagi karyawan tersebut. Seperti itu. Begitu Ibu Lena, apakah sudah jelas? Cukup jelas ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, kembali ke pertanyaan dari Bapak Mukhlis. Boleh bertanya sekali lagi, jika orang pribadi mendapatkan hasil dari jasa suatu proyek, tapi penerimaan jasanya itu per termin. Yang menjadi pertanyaan, satunya itu per transaksi atau setelah pembayarannya 100% selesai? Oke, Pak Mukhlis ya, terkait orang pribadi yang mendapatkan hasil dari jasa suatu proyek, tapi pada jasanya per termin. Jadi mungkin harus dipastikan dulu kalau memang ini transaksinya antara orang pribadi dengan pemberi pekerjaan ya. Kalau seperti itu, maka ini kan ini jatuhnya ke pemotongan PP pasal 21 bukan pegawai. Nah, kalau untuk pemotongan pasal 21 bukan pegawai kan dilihatnya dari pembayarannya. Jadi kalau pembayarannya per termin, maka pemotongan pasal 21 juga per termin. Jadi setiap dia bayar ada dipotong pasal 21, bayar potong 21 seperti itu. Baik, jadi untuk pertanyaan dari Bapak Mukhlis, dilaporkan berarti kan perusahaan ya yang melakukan pemotongan dan pelaporan itu dilakukan per pembayaran. Berarti dalam hal ini per termin ya. Per termin
dilakukan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 oleh perusahaan. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Susanti. Izin bertanya, Pak, jika perusahaan menyewa mobil kepada direktur kami, apakah termasuk objek natura? Mobil digunakan untuk keperluan operasional, bukan untuk digunakan oleh direktur dan direktur memiliki penyertaan modal. Ibu Susanti ya, jadi ini untuk kasusnya perusahaan sewa mobil kepada direktur ya. Jadi kalau untuk penyewaan aset ini kalau menurut saya jatuhnya ke PP pasal 23, Bu. Jadi ini kan bukan untuk kepentingan direkturnya ya. Cuman direkturnya di sini dapat penghasilan dari penyewaan tersebut. Jadi di sini nanti perusahaannya dalam memberikan penghasilan kepada direktur atas sewa tersebut akan melakukan pemotongan PP pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan pemanfaatan aset selain tanah dan bangunan. Seperti itu. Jadi nanti objek PP pasal 23 jadi bukan objek PP atau objek pajak atas natura, tapi masuk objek PP pasal 23. Baik, jadi atas pertanyaan Ibu Susanti ini sudah berbeda objek pajak ya Mas ya. Jadi bukan Ya. objek pajak PPh pasal 21, tapi objek pajak PPh pasal 23. Baik, sudah jelas Ibu Susanti ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Ibu ya, Ibu Divya. Apabila seorang wajib pajak dengan nihil, tapi mempunyai NPWP dan belum pernah lapor SPTO. Jadi mungkin tidak memiliki penghasilan ya, tapi punya NPWP. Nah, belum pernah lapor SPT itu bagaimana? Jadi kalau misalnya kita punya NPWP tapi sebenarnya kita nggak punya penghasilan, maka sebenarnya kita ini kan kalau NPWP kita tuh masih aktif, kita ada kewajiban untuk lapor SPT ya, Bapak Ibu. Cuma kalau misalnya kita tidak punya penghasilan atau penghasilan yang kita di bawah PTKP, kita bisa mengajukan non efektif. Jadi non efektif itu dianggap NPWP kita nggak aktif. Nah kalau tadi kan kalau misalnya kita punya NPWP aktif tapi nggak pernah lapor SPT kan nanti bisa ada kena denda 100.000 per tahun. Nah kalau kita non efektif maka walaupun kita nggak lapor karena kita dianggapnya NPWP tidak aktif maka tidak akan ada denda kalau misalnya kita tidak melakukan laporan SPT tahunan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak punya penghasilan atau penghasilan nihil tapi punya NPWP diajukan non efektif aja Bu ke KPP terdaftarnya. Baik, seperti itu Ibu Divya. Jadi agar aman ya Mas ya, kalau misalkan nggak lapor atau kelupaan lapor, jadi karena tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, kalau statusnya non efektif, jadi tidak akan ada denda gitu. Seperti itu. Selanjutnya dari Bapak Hafidzi. Izin bertanya, pemberian atas komisi atau fee marketing masuk ke PPh 21 atau PPh 23 ya, dan tarifnya berapa? Dari Bapak Hafidi ya untuk pemberian komisi atau fee marketing termasuk ke PP 21 atau 23 dan tarifnya berapa. Jadi kalau untuk ini saya anggapnya ada jasa ya di sini ya Bapak. Nah kalau pemberi jasanya itu orang pribadi maka dikenakannya PP pasal 21. Cuma kalau pemberi kerjanya pemberi marketingnya transaksi sama perusahaan maka bisa dikenakan PP pasal 23. Seperti itu. Jadi dilihat dari transaksinya siapa, apakah orang pribadi atau perusahaan. Seperti itu. Kalau untuk tarifnya kan yang PPh 23 ini kan 2% ya atas jasa. Ini kalau pasal 21 ya tarif progresif pasal 17. Baik, Bapak Hafidi seperti itu ya. Jadi silahkan dikonfirmasi kembali itu transaksinya dengan badan atau orang pribadi. Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan kembali dari Ibu Sandi terkait yayasan perpajakan PPh pasal 21 apa yang perlu dibayar dan dilaporkan untuk yayasan. Atau bagaimana? Apakah ada PPh pasal 21 yang perlu dibayar dan dilaporkan? Kemudian kewajiban perpajakan yayasannya seperti apa? Oke, Ibu Sandi ya untuk pasal 21-nya ya tergantung yayasannya apakah dia melakukan pembayaran gaji atau tunjangan kepada pegawainya atau enggak. Kalau saya ada di situ ya dia ada PP pasal 21 di situ. Jadi PP pasal 21 kan atas pemberian penghasilan berupa gaji atau imbalan dalam bentuk apapun dan dari PMK ini kan juga termasuk juga dengan natura ya. Jadi kalau kita memberikan fasilitas atau barang itu juga bisa masuk ke objek PP pasal 21. Jadi dilihat dengan
transaksi dari yayasan tersebut. Kemudian untuk kewajiban pajak yayasan juga dia lagi untuk yayasan itu kegiatannya seperti apa? Apakah dia memberikan menerima penghasilan dari kegiatan sehari-harinya atau enggak? Ya seperti itu. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya mungkin bisa coba dikonsultasikan ke KPP terdaftarnya, kemudian dikoordinasikan juga dengan AR-nya. Seperti ini loh kewajiban transaksi kami, proses bisnis kami seperti ini. Kira-kira kewajiban-kewajibannya seperti apa? Ya kalau di KPP kan yang punya tugas untuk dan wewenang untuk melakukan penguasaan AR-nya. Jadi AR-nya mungkin bisa menentukan ini pajak apa, ini pajak apa seperti itu. Baik, jadi untuk lebih lanjut dan lebih detailnya lagi ya, mungkin Ibu Sandi bisa kembali berkoordinasi dengan AR-nya, karena AR yang memiliki ranah terkait pengawasan proses bisnis perusahaan, begitu ya Mas ya. Baik Ibu Sandi, kemudian kembali lagi pertanyaan dari Bapak Nikos, izin bertanya, apakah kalau kriterianya masuk 3M, tapi tidak taxable, apakah di badan DE? Untuk kalau bisa kriteria biayanya masuk 3M tapi tidak taxable, apakah di badan di kalau ini maksudnya apa? Apakah terkait biaya biaya terkait dengan natura atau biaya secara umum? Ini Mungkin menanyakan deductible-nya ya? Atau gimana Pak di pos? Mungkin kepada Pak Nikos bisa dikasih penjelasan lagi terkait pertanyaannya di kolom chat atau mungkin bisa open mic, dipersilahkan. Baik, mungkin sambil menunggu konfirmasi dari pertanyaannya Pak Nikos, kita lanjut dulu ya Mas Guntur ke pertanyaan dari Ibu Novi. Untuk jasa konsultan dikenakan PPh 21 atau PPh 23 NPWP pribadi? Baik Ibu Novi, jasa konsultan ya. NPP pribadi ini maksudnya NPWP pemberi jasanya NPP pribadi ya? Kalau iya maka dikenakan PPh pasal 21 kayak seperti yang dijelaskan tadi. Untuk kalau transaksi yang memberikan penghasilan itu orang pribadi maka diberikan PPh pasal 21. Tapi kalau misalnya transaksi sama perusahaan jasa konsultan maka dipotong PPh pasal 23. Jadi kalau orang pribadi tapi dia atas nama perusahaan jasa konsultan dipotongnya tetap PPh pasal 23 karena atas namanya invoice-nya ya atas nama perusahaan ya banyak PPh pasal 23 itu. Jadi kalau misalnya dia bertindak sendiri atas nama pribadi memberikan jasa konsultasi maka dikenakan PPh pasal 21. Baik, cukup jelas ya Bu Novi ya. Jadi kembali lagi kita lihat transaksinya yang memberi jasa konsultasi ini orang pribadi atau badan. Kalau badan PPh 23, kalau orang pribadi PPh 21 dengan tarif progresif. Baik, Mas Gentur, saya rasa sudah cukup ya, karena mungkin di jadwal juga dari jam 13.30 sampai 15.00, sekarang kita sudah extend time 20 menit. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa kita cukupkan kelas pajak kita pada siang hari ini. Mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian yang masih memiliki pertanyaan terkait PPh Pasal 21, bisa konsultasi ke layanan helpdesk kami, atau mungkin bisa mengunjungi kantor pajak langsung. Untuk ini web KPP Setiabudi 3 semua ya? Atau gimana? Saya tuliskan aja WA helpdesk di sini ya Mas ya? Iya. Untuk konsultasi lebih lanjut. Baik, untuk nomor WA helpdesk sudah saya cantumkan di kolom chat. Nanti Bapak dan Ibu apabila masih memiliki pertanyaan terkait kelas pajak yang hari ini bisa nanti konsultasi langsung ke WA helpdesk kami. Kemudian untuk materi juga sudah Mas Gentur share di kolom chat. Nanti bagi Bapak dan Ibu yang ingin materinya lewat email, nanti akan kami sampaikan ke email juga. Baik, mungkin cukup sekian. Itu ada tambahan lagi? Sudah cukup sih Mbak. Sudah cukup ya. Terima kasih banyak Mas Gentur atas penjelasannya. Insya Allah sangat bermanfaat dan semoga dapat mempermudah Bapak dan Ibu sekalian melakukan kewajiban perpajakannya terkait PPh Pasal 21 ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian,
Saya Alma Salihah JM, mohon undur diri dari Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir di acara kelas pajak kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Silakan kasih. jika ingin ada acara kegiatan lain, silakan. Mohon izin end group ya, Bapak dan Ibu sekalian.